enggak? Atau kurang jauh? Enggak, betul. Sudah? Lanjut yang sini. Ya Allah, mana tadi dia? Nah ini. Nah kayak bisa nggak kita misalkan bikin buat catatan kecil? Kita itu guru atau Bisa kita sebagai kayak catatan kecil. atau Saya nggak pernah kalau saya ya nggak Apa-apa? pernah menyiapkan anak itu enggak. Anak-anak saya suruh searching di evaluasi berarti nanti dia bagaimana kemajuannya. Jadi kalau evaluasi jangka panjang itu sekitar 3 bulan sekali kayak ini nggak biasanya. Untuk anaknya terkait misalkan pelajaran SIA bahasa Indonesia. Idealnya, cuman gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya ibu-ibu masih tetap semangat mengikuti diseminasi kami sebagai calon guru penggerak. Di awal saya sampaikan, saya mohon maaf nanti sekiranya apa yang saya sampaikan masih banyak yang salah, nanti mohon untuk umpan baliknya ya. Jadi pada intinya budaya positif itu ada beberapa langkah yang harus kita pahami sehingga nanti untuk memunculkan atau menumbuhkan budaya positif khususnya di SMP Negeri 1 Empang dapat kita laksanakan dengan baik dan anak-anak juga memiliki motivasi intrinsik untuk menumbuhkan budaya positif tersebut. Kalau tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Ibu Stepi mengenai 3 poin dari budaya positif. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, bisa dilihat di depan apa saja sih kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana seseorang atau manusia itu bisa survive di tengah-tengah kehidupannya? Ada 4 aspek pendukungnya. Yang pertama adalah penguasaan. Dia ingin diakui kuasanya, ya. Kemudian yang kedua kebebasan. Ini banyak siswa kita yang ketika kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar kadang kurang memperhatikan kita. Mereka itu termasuk punya kebebasan atau kebablasan kira-kira. Kebablasan ya. Berarti kebebasannya itu mengganggu kebebasan orang lain ya. Ada kebebasan orang lain yang dia ganggu. Kemudian kesenangan. Bagaimana kebutuhan dasarnya dia sebagai manusia untuk mendapat kesenangan. Kemudian yang terakhir kasih sayang. Jadi kebutuhan dasar yang terakhir adalah kasih sayang. Manusia itu butuh kasih sayang. Ya Bu Ida ya. Ya, untuk dikasih, disayang, kemudian juga dihormati. Seperti yang disampaikan kemarin, minggu kemarin di hari Jumat oleh Ibu Stepi, itu termasuk juga diseminasi atau pengimbasan, kemudian meminta salah satu siswa yaitu Haidir Budiman untuk melakukan stand up komedi kalau kita bilang bahasa Indonesianya. Kemudian siswa merasa terhibur, berarti siswa yang mengikuti kegiatan tersebut sudah merasa senang. Jadi salah satu kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, Ibu ya. Kemudian kita masuk sekarang ke posisi kontrol. Ya. Ada identitas gagal, kemudian ada identitas berhasil sukses,
dan ada identitas bahasa sukses yang kedua. Jadi yang di sini ini terkait dengan motivasi yang dimiliki oleh siswa kita, apakah itu motivasinya ekstrinsik atau intrinsik. Nah, ini 2 posisi kontrol ini dimiliki oleh setiap guru. Jadi ketika menghadapi siswa yang memiliki masalah, guru itu menempatkan dirinya pada posisi apa? Kita bahas yang pertama adalah posisi penghukum. Ini cocok untuk guru bimbingan konseling ini ya. Misalkan dia menghukum, kalau ada salah satu siswa yang membuat masalah, dia langsung menghukum siswa tersebut. Yang dicontohkan oleh Ibu Stepi adalah ketika siswa tidak menggunakan sepatu hitam sesuai dengan peraturan, maka anak itu dibentak, dimarah. Di tempat itu juga, kamu kenapa pakai sepatu putih? Padahal aturan, sudah tahu aturan sekolah kita. Nah, itu adalah tipe kontrol penghukum. Kemudian tipe kontrol yang kedua. Nah, sebelum masuk yang kedua, tipe kontrol penghukum ini masih masuk ke kategori kontrol dari luar. Ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Misalkan ada anak-anak yang di dalam kelas kemudian tidur. Ini biasa, kadang biasa saya lakukan gitu ya. Saya sendiri, kenapa sih tidak memperhatikan guru ketika mengajar? Kamu nggak kasihan sama ibu udah capek loh dari tadi menjelaskan. Atau misal kasihan orang tuamu capek cari uang untuk memenuhi kebutuhan sekolahmu. Ini posisi kontrol kita masih pada posisi membuat siswa merasa bersalah. Ini juga menyebabkan ketergantungan siswa. Ya. Di atas bisa dilihat ini menghindari hukuman. Kalau siswa takut untuk dihukum, kemudian membuat guru membuat dia merasa bersalah, ini kontrolnya masih dari luar. Posisinya karena dia takut dihukum oleh kita. Ya, paham ya maksud saya ya? Masuk ke yang posisi ketiga. Ya, ini identitasnya yaitu sebagai teman. Kadang kita memarahi siswa, ayo jangan begitu sambil tertawa. Ya, atau kita merangkul dia ketika dia buat masalah. Ini kita sedang memposisikan kita adalah sebagai temannya. Nah, ini juga nanti menyebabkan siswa tersebut ketergantungan terhadap kita. Ya, unsur motivasinya ini masih dari luar juga, belum dari dalam dirinya. Gitu ya. Kemudian yang keempat ini sebagai pemantau. Juga nggak kelihatan yang di depan meskipun sudah begini. Nah, ini pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Ya, begitu dilihat sama Ibu Arsi, wah ada Ibu Arsi. Jadi keluar sopan santunnya, nggak ada Ibu Arsi, hilang sopan santunnya, gitu. Nah, ini posisi pemantau ini sudah cukup baik intrinsik dari dalam dirinya. Kemudian dia mengajukan pertanyaan, tapi dia tidak memposisikan dirinya dia sebagai teman. Ya, dengan wajah yang tegas tapi tidak mengintimidasi. Kemudian terkait dengan segitiga restitusi yang disampaikan oleh Ibu Stepi, itu sudah masuk ke posisi kita sebagai posisi manajer. Jadi ini siswanya sudah termotivasi secara intrinsik, kemudian dia tidak tergantung kepada kita. Kalau mau buat baik, karena dia sadar dari dalam dirinya bahwa saya harus berbuat baik, saya berbuat baik bukan untuk orang lain, gitu ya. Pernyataan-pernyataan ada tugas. Yang pertama, pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan dia pada kolom kedua. Kemudian kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini siapa yang mengatakan ini berarti posisi kontrolnya, ya. Kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrolnya berada di mana ya? Di pembuat rasa bersalah, penghukum, atau teman,
ataukah manajer atau pengamat? Kira-kira ada yang tahu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrolnya berada di mana ini? Pemantau. Ada jawaban yang lain? Membuat rasa bersalah. Ya, nanti kita lihat di slide berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisinya di mana? Penghukum. Penghukum. Yang lainnya, Ibu Wahyuni, pada posisi kontrol mana ini? Saya ulang ya. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pengamat, dan manajer. Nah, kita kembali ke pernyataan yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pada posisi yang kedua berarti posisi membuat rasa bersalah. Ya, lanjut yang ketiga. Ayolah lakukan demi ibu. Ini posisi teman. Oke. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintangmu hari ini? Ini posisinya pengamat, manajer, atau manajer. Oke. Kamu selalu yang paling terakhir. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Memantau. Pengamat. Ya, lanjut. Nanti kita cek jawabannya. Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat rasa bersalah. Oke, kita cek. Yang pertama, pembuat orang merasa bersalah. Ada yang benar tadi? Ayo tepuk tangan kalau benar. Kalau salah juga tepuk tangan. Iya, semangat buat kita semua ya. Ya, kalau di CGP kita bilang nggak ada salah, nggak ada benar, pokoknya benar semua, gitu prinsipnya. Tapi perlu kita validasi kemudian ya. Kemudian yang kedua, penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, ya teman, tepuk tangan. Pemantau. Kemudian yang keempat manajer. Yang terakhir adalah penghukum. Ya. Lanjut. Kemudian ini ada bergerak antara. Nah, sekarang kira-kira ibu-ibu yang ada di sini ini posisi kontrolnya sudah di posisi mana kira-kira? Di teman, penghukum, membuat rasa bersalah. Iya. Nah, ya. Teman-teman kita juga banyak yang menanyakan, Bu, kalau kita baca 5 posisi kontrol itu ternyata yang paling tepat posisinya adalah ketika kita sudah di posisi manajer. Kemudian saya nanya gitu ya, bagaimana sih cara kita sebagai guru itu bisa memposisikan diri kita di manajer? Kadang, nah ternyata posisi kontrol itu juga dipengaruhi oleh emosi kita, ya, oleh lingkungan, keadaan dan lain sebagainya. Kalau belajar tentang sistem kerja otak kita, itu ada namanya 3 otak triun gitu ya. Jadi ada posisi. Jadi kalau otak reptil tuh dia siap-siap kalau ada keadaan yang mengancam. Nah, ini otak reptil kita yang bekerja. Kemudian ada otak namanya otak mamalia. Nah, kalau mamalia ini masih bisa mengontrol. Yang paling bagus ini adalah otak primitif namanya. Ya, jadi mengelola emosi sudah baik. Ini terkait dengan sistem kerja otak. Kalau kita kaitkan dengan pembelajaran IPA, otak kita kan nggak begitu susunannya. Ada otak besar, otak kecil gitu ya. Ternyata otak 3 triun ini masuk ke materi psikologi.
Ya, nah, lagi-lagi kaitannya dengan bimbingan konseling. Bagaimana nanti Ibu Erma memanajemen kerja otaknya, ya? Otak mamalia. Jangan-jangan otak reptil, gitu ya? Otak reptil. Otak lembab. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sama Ibu Stepi tentang restitusi. Jadi intinya adalah restitusi ketika ada siswa yang punya masalah. Kita ini istilahnya sebagai coaching akhirnya ya. Coaching ini mendengarkan permasalahan siswa, kemudian bukan kita yang memberikan solusi, tapi dia yang mencari solusi, kemudian dia yakini dalam hati dan dia lakukan. Nah, segitiga restitusi ini gambarnya seperti ini ya. Yang paling dasar ini posisinya adalah menstabilkan identitas. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Stepi. Kalau kita manggil siswa, sekiranya siswa punya masalah, ayo dibawa ke tempat yang kondusif, yang nyaman. Kita stabilkan juga emosi kita dulu gitu ya. Kemudian kita tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, seperti tadi yang dicontohkan sama Ibu Stepi. Kemudian tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Biar dia nggak ada panik attack gitu ya, ketakutan duluan lihat mukanya Bu Erma masuk ruang BK gitu ya. Ini sudah takut nih, udah dredeg gitu ya. Iya, padahal ruang BK itu bimbingan konseling ya. Open the door gitu tiap hari ya, menerima segala keluh kesah. Cuman masih mindsetnya yang perlu dirubah. Nah, gitu kalau menstabilkan identitas, ya ditenangkan dulu kondisi anak, psikis anaknya, psikologinya ditenangkan. Kemudian baru kita naik ke arah sini ya, validasi Tindakan. kesalahan. Tahu kan kenapa Ibu panggil? Iya Bu, saya tahu saya berbuat salah, misalkan seperti itu. Kemudian masuk nanti diyakinkan apa akan mengulang lagi atau bagaimana. Kemudian di keyakinan ini nanti ditanya, dari kesalahan yang kamu sudah buat, kira-kira kamu sudah ketemu nggak sama solusinya? Oh iya Bu, misal contoh tadi katanya Ibu Stepi tentang sholat. Kamu sudah ketemu solusinya? Iya Bu, besok saya akan bawa baju ganti, saya akan sholat berjamaah. Itu kan keputusannya dia, ya, keputusan yang masuk akal, menjadi keyakinannya dia untuk akhirnya nanti dia laksanakan. Karena dari keyakinan tadi, bukan dari peraturan. Benar, kalau peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya. Bukan katanya, ya. Menstabilkan identitas. Nah, ini adalah contoh-contoh menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ibu percaya setiap orang itu pernah membuat kesalahan, gitu ya. Nah, itu pada saat posisi menstabilkan identitas. Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, itu kalimat-kalimat. Kemudian validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini pada saat validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini contoh-contoh kalimat validasi. Kemudian menanyakan keyakinan. Tadi kan sudah dibikin ya, sudah disampaikan bagaimana membuat keyakinan kelas, mulai dari peraturan kelas menjadi keyakinan, kemudian akhirnya menjadi budaya positif, gitu ya. Nah, apa nilai yang sudah kamu langgar atau keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Oh, saya melanggar tidak menghormati teman Bu, tidak disiplin dan lain sebagainya. Kira-kira apa solusi yang bisa kamu tawarkan? Jadi guru itu sebagai coaching, ya, pendengar yang baik, mendengarkan keluh kesah siswa, kemudian akhirnya mengajak siswa atau menanyakan solusi yang tepat dari kesalahannya itu apa. Ya, karena itu yang sudah menjadi solusimu, silakan nanti kamu terapkan dan kamu laksanakan dengan sebaik-baiknya gitu. Mungkin sebagai kata penutup dari segitiga restitusi gitu ya. Intervensi 30 detik. Nah,
intervensi 30 detik ini terkait dengan proses pembelajaran yang ada di kelas. Biasanya kalau mau masuk kelas butuh waktu 10 sampai 15 menit untuk kita menenangkan siswa kita. Biasanya kan ribut ya di awal. Ini ada intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Itu bisa. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Ini intervensi 30 detik. Kemudian, apakah wajar membuat kesalahan dan lain sebagainya. Jadi di intervensi 30 detik inilah kesempatan ibu-ibu untuk mengkondisikan kelas. Ya, itu makna dari intervensi. Ya, kita masuk ke refleksi. Mari kita berefleksi, ibu-ibu yang baru datang. Iya, hal baru apa yang mengubah paradigma ibu-ibu setelah melaksanakan kegiatan ini? Mungkin ada yang mau menjawab paradigma pola pikir, ya. Apakah sudah bergeser sedikit? 10 cm sudah bergeser? Bergeser. Berarti awalnya penghukum dan membuat rasa bersalah sudah bisa jadi teman, sudah bisa menjadi pemantau dan sudah mampu menjadi manajer. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini tentang makna disiplin dan motivasi intrinsik? Ya, mungkin Ibu Arni boleh maju ke depan untuk merefleksikan soal nomor 2. Ayo, jangan malu-malu. Ya, coba Ibu Arni. Selama mengikuti diseminasi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, perasaannya jadi kalau dihadapkan dengan suatu masalah itu bisa kita bedakan ya, hukumannya apa, konsekuensi tadi, terus ada juga memposisikan diri kita bagaimana untuk di depan anak-anak seharusnya kita bagaimana, itu sih. Perasaannya alhamdulillah lebih menambah ilmu lagi, dan mudah-mudahan materi-materi ini masuk ke dalam soal tes P3K nanti. Amin ya Rabbal. Iya, terima kasih. Nah, itu dari Ibu Arni. Bagaimana kalau dari Ibu Erma? Ayo Bu. Nah ya, ayo Ibu. Bagaimana? Kira-kira ada paradigma nggak yang awalnya dulu siswa takut masuk BK sekarang berani? Mungkin yang ya menambah ilmu juga ya. Mungkin kalau bisa memposisikan diri saya sebagai yang terakhir sambil manajer, dan tidak langsung di siswanya ya. Mungkin itu saja. Tepuk tangan buat Ibu Erma ya. Sebenarnya inilah tujuan diseminasi, bukan hanya kami yang bergerak, tapi nanti insya Allah kita bergerak bersama, bergoyang bersama, seiras ya kalau bahasanya Upin Ipin ya. Nah, kalau yang ketiga, ini peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama mengikuti modul. Saya jelaskan sedikit. Peran Among ini berada pada filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara, terkait dengan pendidikan. Jadi Among itu menuntun, bukan memerintah. Selama ini Bapak Ibu sudah menuntun apa? Menuntut atau memerintah? Memerintah. Harapannya setelah ini mampu untuk menuntun. Ada bahasa yang lebih lagi. Kalau sistem Among itu katanya guru berhamba pada anak. Berhamba ini bukan dalam artian
Kita memberikan kebebasan kepada siswa kita, memerdekakan dia dalam belajar dan menuntun, bukan memerintah, bukan dalam arti menyembah sebenarnya, gitu ya Pak Ibu ya. Nah, ini pertanyaan yang keempat sudah. Saya akan menjadi among yang seperti apa? Ya, Ibu Erma tadi udah, dia mau jadi manajer sekarang. Ya, tangan lagi sekali. Manusia biasa. Ya, sudah sampai di kegiatan akhir kita. Terima kasih sekali lagi buat ibu-ibu yang sudah membersamai dan menyediakan waktunya untuk kami. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini tentang materi budaya positif, kalau kata Ibu Faridah, tinggal aplikasi dan eksekusinya, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengeksekusi dan mengimplementasikannya dengan baik. Dan tidak hanya selama menjadi CGP saja, insya Allah selanjutnya kita akan terus memiliki motivasi intrinsik untuk mengembangkan diri kita. Nah, akhir kata, nggak ada pertanyaan lagi ya? Nggak ada. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai.
tabel Y namanya. Ya. Ada terdengar, terlihat, berperilaku. Dari keyakinan tersebut yang sudah terdengar itu kira-kira bagaimana? Terdengar. Nah, apa kira-kira yang sudah terdengar keyakinan kelasnya? Pernah bilang minta tolong? Iya, berarti minta tolong bisa ya? Bukan dari ibu, kita berkolaborasi antara kalian dengan ibu untuk membuat keyakinan kelas. Jadi dari sekian banyak tujuan ayat di sini, kita sudah menemukan peraturannya ada 7 peraturan kelas. Kemudian dari peraturan kelas ini kita sudah sampai ke keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang ada di dalam hati kalian dan akan kalian jalankan dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Kemudian sebenarnya kalau di sini ini di peraturan ini sudah tidak ada kalimat negatifnya ya, tidak ada kata tidak, jangan membuang sampah sembarangan, sudah tidak ada, sudah clear berarti di sini keyakinan kelasnya sudah. Kemudian kita masuk ke tabel Y, ini sudah terdengar, melihat dan berperilaku. Sekarang tinggal kita menjalankan saja keyakinan kelasnya. Ya, terima kasih karena kita sudah bisa membuat keyakinan kelas untuk pelajaran IPA. Berarti ketika pelajaran IPA, berarti kalian harus melakukan atau melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Ibu ucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.